Halo, apa kabar? Selamat pagi. Saya Dr. Dian Riani. Saya dokter perusahaan PT Buma Jobsite IBP. Tanggal 1 Desember ditetapkan sebagai Hari HIV/AIDS Dunia. Kita sudah sering mendengarkan tentang HIV/AIDS, tapi apakah kita sudah tahu apa itu HIV/AIDS? Jadi, HIV adalah Human Immunodeficiency. AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Apa itu HIV? HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS adalah fase akhir dari proses terinfeksi virus. Penularan HIV/AIDS hanya bisa melalui media cairan tubuh berupa darah, cairan sperma ataupun vagina, dan air susu. Sedangkan cara penularannya bisa melalui hubungan seks bebas, baik secara oral, vaginal ataupun anal, ataupun homoseksual. Kedua, bisa melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril secara bergantian, baik dari pemakaian narkoba suntik ataupun pembuatan tato yang tidak steril. Ketiga, bisa melalui ibu yang positif HIV, baik dalam proses mengandung, melahirkan ataupun proses menyusui. Keempat, dari produk darah yang sudah terinfeksi. Bagaimana cara mencegah HIV atau AIDS? Ada 5 hal untuk mencegah HIV dan AIDS. A, B, C, D, E. A. Absence atau tidak melakukan sama sekali. Di sini yang dimaksud tidak melakukan sama sekali adalah tidak melakukan hubungan seks. B. Be faithful atau setia. Setialah pada satu pasangan. C. Kondom atau gunakan pengaman pada saat melakukan hubungan seksual. D. Drugs. Tidak menggunakan narkoba suntik ataupun narkoba yang lain. E. Edukasi. Kita dapat memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun aktif mencari informasi terkait dengan HIV dan AIDS. Bagaimana gejala orang terinfeksi HIV? Pada fase awal, orang dengan terinfeksi HIV tidak akan menunjukkan gejala apapun. Ada fase Windows period. Sekitar 3 minggu sampai 6 bulan pertama, dia tidak akan menunjukkan gejala apapun, bahkan ketika dites pun dia hasilnya non-reaktif. Kemudian memasuki fase berikutnya disebut dengan fase asimptomatik atau tetap tidak bergejala, tetapi berlangsung lebih lama, sekitar 10 tahun bahkan sampai 12 tahun. Tetapi jika dites dia bisa menunjukkan hasil yang reaktif. Gejalanya mungkin bisa muncul seperti flu biasa, ataupun demam, ataupun sakit tenggorokan, bahkan bisa juga muncul pembengkakan kelenjar getah bening. Kemudian masuk ke fase berikutnya, stadium yang kedua. Stadium yang kedua sudah menunjukkan gejala seperti penurunan berat badan, tetapi masih kurang dari 10%. Kemudian ada muncul gejala diare yang berulang, atau gejala kulitnya berjamur, kukunya berjamur. Kemudian yang stadium yang berikutnya. Stadium yang berikutnya sudah penurunan berat badan lebih dari 10%. Demamnya bisa berlangsung terus-menerus, diare juga bisa berlangsung terus-menerus, bahkan bisa sampai 1 bulan lamanya. Kemudian stage terakhir yaitu stage AIDS. Stage AIDS adalah fase terakhir dari terinfeksi virus HIV, di mana pada stage ini akan ditemukan tubuh yang semakin kurus, infeksi TB paru yang susah untuk sembuh. Kemudian di dalam mulut bisa juga ada jamur atau yang kita sebut dengan kandidiasis. Fase ini bahkan bisa perburukan yang lebih lanjut lagi, bahkan bisa sampai ke kematian. Apakah HIV/AIDS bisa diobati? Sampai saat ini obat untuk HIV/AIDS belum ditemukan. Tetapi
dijauhin juga sama temen gitu ya. Tadinya kan saya orangnya kan sama siapa aja mau gitu kan, dekat. Saya Eva Dewi Rahmadiani, umur saya 35 tahun. Saya asli Bandung. Saya HIV positif. Waktu SMA saya pengguna jarum suntik di mungkin sekitar tahun 98-an lah, 98, 99. Terdiagnosis HIV-nya di 2010. Sedihnya sih, dibilang sedihnya, terus khawatirnya lebih ke anak sih sebenarnya, bukan buat saya sendiri, bukan. Karena posisinya saya udah punya anak waktu. Sempet dijauhin juga sama temen gitu ya. Tadinya kan saya orangnya kan sama siapa aja mau gitu kan, dekat. Ya mereka mungkin karena mungkin kurang tahu informasi juga, jadi ya wajar lah gitu. Saya nggak pernah berpikiran kalau mereka tuh jauhin atau menstigma saya atau apa, nggak sih, nggak sampai ke situ gitu. Ya lebih baik sih kalau mereka tahu informasi, mungkin mereka nggak akan seperti itu gitu. Sedih, dibilang sedih iya, soalnya kan teman dekat gitu ya, jadi jauh gitu, sama bahkan satu kampung itu udah tahu statusnya, saya nggak tahu udah di mana. Saya sih waktu itu jadi cuma senyum aja karena jadi yang marahnya tuh bukan saya, jadi saudara saya yang marah karena kenapa dia tahu statusnya Eva gitu. Saudara saya bilang ada yang ngomongin masalahnya kamu katanya gitu. Nah saya ketawa aja gitu, kenapa jadinya yang marahnya kamu bukan saya bilang gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu. Itu tadi saya berpikiran selalu positif aja sih, jadinya capek ya ngurusin yang jelek-jelek, jadinya ya sudahlah, terserah mereka mau ngomong apa ya terserah, yang penting ya itu tadi ya saya harus buktiin saya baik-baik saja, itu aja. Akhirnya masuklah ke keluarga suami si berita itu. Ya mereka nggak terima gitu. Tapi perpisahan kami itu bukan dari si status HIV-nya, tapi ya mungkin mereka lebih ke malu karena statusnya saya gitu. Jadi akhirnya ya sudah kita memutuskan untuk pisah. Anak-anak dibawa sama saya semua gitu. Di usia ke 18 bulan anak saya dites yang ketiga. Alhamdulillah negatif karena saya ngikutin prosesnya gitu. Proses namanya PMTCT. Jadi dari masa kehamilan sampai lahir saya ngikutin itu aturan dari dokter, semua saya ikutin gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang sehat gitu. Keluarga besar juga sekarang sudah mulai sedikit demi sedikit kayak mungkin angkatan-angkatannya saya gitu, mereka lebih support saya gitu. Ketika mereka tahu saya udah saya harus main bola, saya tinju, ya mereka juga kasih semangat di situ gitu. Ya itu mungkin sedikit-sedikit ya, dan saya yakin nanti juga semua keluarga besar saya juga pasti bakal nerima dengan baik-baik saja mungkin, insya Allah. Rumah Cemara organisasi berbasis komunitas. Kalau saya sih lebih ke saya di divisi sportnya gitu. Jadi kami menginformasikan tentang isu HIV sama nafsanya lewat sepak bola sama boxing. Jadi kalau di sepak bola mungkin teknik dasar dan sebagainya sama aja seperti sepak bola pada umumnya, tapi kita sisipin isu-isu itu gitu. Jadi karena berhubungan sama anak-anak kecil, jadi saya harus ngomongnya ya yang dasar-dasar yang nggak terlalu dalam gitu masalah tentang HIV-nya. Contoh kecil penularannya seperti apa, HIV tidak menular seperti apa. Dari situ dulu kita menginformasiin itu gitu. Tetap semangat buat ngerjain apapun yang halnya yang positif gitu. Gak usah ragu lah gitu. Ya mungkin itu bisa dibilang nanti jadi sebagai contoh atau sebagai pandangan orang-orang yang belum tahu tentang ODA, bakalan dilihat nantinya ketika kita berusaha untuk menjadi lebih baik, pasti terbuka semuanya.